Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menguraikan tentang masalah pelaksanaan hukum keluarga Islam di salah satu negara di Asia Tenggara, di antaranya di Brunei Darussalam. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam. Yang pertama, masalah pendaftaran perkawinan. Suatu perkawinan tidak boleh dilangsungkan jika tidak ada izin dari pendaftar nikah di daerah tempat pernikahan dilaksanakan. Perkawinan tersebut harus didaftarkan kepada pendaftar nikah melalui juru nikah yang sebelumnya telah menerima formulir pendaftaran yang telah menerima pendaftaran nikah dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan 14 hari sebelum tanggal pernikahan yang ditentukan. Kedua, masalah batas minimal usia nikah. Di dalam Undang-Undang Keluarga Brunei Darussalam tidak disebutkan secara jelas mengenai aturan minimal batas usia menikah. Hanya didefinisikan bahwa anak adalah orang yang belum menikah dan belum mencapai usia 18 tahun komariah. Selain itu, dalam hal pemeliharaan juga, seorang anak akan berakhir masa pemeliharaannya ketika telah mencapai usia 18 tahun. Dalam prakteknya, usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun. Ketiga, batas minimal usia ketiga adalah persetujuan menikah. Persetujuan kedua belah pihak diharuskan dalam sebuah perkawinan. Selain itu, izin melangsungkan perkawinan diharuskan ada dari satu, wali dari pihak perempuan. Kedua, hukum syar'i yang punya kuasa di tempat pihak perempuan yang telah memberikan wewenang kepada wali hakim atau wali raja. Hal ini terjadi jika dari wali perempuan tidak atau enggan memberi izin tanpa alasan yang benar. Selanjutnya, keempat, tentang wali nikah. Wali nikah dalam Undang-Undang Keluarga Brunei berperan dalam perizinan menikah dan dalam hal akad nikah. Keberadaan wali nikah dalam perkawinan tidak terlepas dengan juru nikah. Juru nikah adalah orang-orang yang mendapat wewenang dari sultan untuk menjalankan akad nikah. Selanjutnya, tentang anak sah. Yang kelima, anak sah. Mengenai anak sah, ada beberapa definisi dalam kasus yang berbeda sebagai berikut. 1. Anak yang lahir 6 bulan komariah dari tanggal pernikahan atau yang lahir dalam 4 tahun komariah setelah berakhirnya pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian suami dan wanita tersebut belum menikah lagi, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya yang terdahulu. Namun mantan suami atau laki-laki tersebut dapat menyangkal anak itu sebagai anaknya di depan pengadilan. Kedua, anak yang lahir lebih dari 4 tahun komariah setelah berakhirnya pernikahan, baik akibat perceraian maupun kematian, dapat dianggap sebagai anak sah dari mantan suami terdahulu apabila diakui oleh mantan suami atau ahli waris dari mantan suami tersebut. Selanjutnya, tentang masalah poligami. Brunei Darussalam termasuk negara yang membolehkan poligami, namun harus memenuhi beberapa ketentuan yang diberlakukan. Seorang laki-laki tidak boleh melangsungkan pernikahan selama pernikahan awalnya masih berlangsung. Poligami dapat dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari hakim syar'i dengan mengajukan permohonan tertulis yang berisi tentang alasan mengapa pernikahan itu perlu dilakukan, pendapatan dari permohonan atau slip gaji, khususnya komitmen dalam hal keuangan yang dapat menjamin kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya, tentang masalah harta bersama. Harta bersama atau harta sepencarian adalah harta yang terdapat atau yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pengadilan
permohonan ke pengadilan untuk menggugat suami atau istri terkait dengan pembagian harta sepencarian. Selanjutnya, hak cerai istri. Perceraian dengan talak atau cerai gugat. Selanjutnya tentang perceraian karena syikok dan penunjukan hakam. Seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Jika kekerasan tersebut terbukti dan pengadilan tidak dapat mendamaikan keduanya, maka pengadilan dapat menetapkan perceraian dengan talak bain. Jika pengaduan kekerasan belum terbukti dan pengadilan menolak gugatan akan tetapi istri berulang kali membuat gugatan karena pertengkaran yang terus-menerus, maka pengadilan menunjuk hakam yang bertindak atas nama istri dan suami dengan wewenang penuh atas keduanya untuk menjalankan arbitrase. Selanjutnya, perceraian dengan doror syar'i. Seorang istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan doror syar'i, yaitu dengan satu atau lebih dari alasan-alasan berikut ini. Pertama, suami melakukan kekerasan. Kedua, suami berselingkuh atau bergaul dengan wanita yang dikenal buruk perangainya atau menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketiga, memaksa istri menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Keempat, menahan barang atau harta milik istri dan mencegahnya menggunakan hak miliknya. Kelima, menghalangi istri melakukan kewajiban beragamanya. Jika suami beristri lebih dari satu, tidak memperlakukan di antara istri dengan adil. Keempat, perceraian dengan talak. Seorang istri berhak atas perceraian sesuai dengan talak pada saat pernikahan. Sebelum memutuskan perceraian, pengadilan memeriksa format perceraian dengan cara talak dan istri dan melakukan penyelidikan. Kelima, perceraian dengan pasah. Seorang suami istri dapat mengajukan formulir permohonan perceraian melalui pasah jika memenuhi salah satu atau lebih dari beberapa alasan berikut. Di antaranya, suami tidak diketahui keberadaannya atau ditahan selama 1 tahun atau lebih. Selanjutnya, suami mengabaikan atau tidak dapat melaksanakan pemeliharaan untuk istrinya selama 4 bulan. Selanjutnya, suami dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atau lebih. Selanjutnya, suami tidak memberikan nafkah batin selama 1 tahun tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, karena impoten. Selanjutnya, bila selama 2 tahun atau menderita kusta, AIDS atau penyebar HIV atau penyakit kelamin yang menular. Dan selanjutnya, alasan selanjutnya, istri tidak menyetujui pernikahan atau karena dipaksa. Selanjutnya tentang wasiat. Wasiat adalah pengakuan atau pernyataan dari seorang pewaris dalam kaitannya dengan harta miliknya dalam bentuk tertulis, termasuk wasiat dalam bentuk menjalankan kuasa sesuatu, wasiat pengasuhan sesuatu atau yang berkaitan dengan hak asuh dan belanjanya. Selanjutnya tentang hibah. Hibah adalah pemberian sesuatu harta hak kepunyaan pemberi hibah yang dibuat semasa hayatnya secara sukarela kepada penerima hibah tanpa alasan. Sebagai penutup, 1. Negara Brunei Darussalam sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim telah mereformasi hukum Islam dengan proses legislasi modern, meskipun pada dasarnya mereka dengan tegas tetap berpegang pada satu madhab yang mereka ikuti, yaitu madhab Syi'i. Kedua, arah pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Brunei juga berkaitan dengan isu-isu yang berkembang, yaitu mengenai perempuan dan anak. Ketiga, aturan-aturan yang ditetapkan Brunei dalam hukum keluarga Islam meliputi pendaftaran perkawinan, batas minimal usia nikah, persetujuan menikah, wali nikah, tentang anak sah, dan tentang harta bersama, juga hak cerai istri,
tentang wasiat, serta tentang masalah hibah. Itulah sekilas tentang masalah perkembangan hukum, pelaksanaan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, yaitu salah satu negara yang termasuk ke